Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa mawala amma ba'dah. Kitab yang saya pegang ini adalah kitabnya Hujjatul Islam Imam Ghazali, yaitu kitab Ihya Ulumuddin. Saya begitu senang sekali dengan kitab ini. Ada beberapa yang saya punya dari beberapa percetakan, karena kita mengidolakan sekali kitabnya Imam Ghazali, kitab Ihya Ulumuddin ini. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah banyak sekali yang menulis atau banyak sekali mereka yang memberikan pencerahan, tapi sebenarnya bukan pencerahan ya, keterangan tentang hasyiah pinggiran yang mengatakan bahwa di sini saya baca di bawahnya ini dhaif jiddan hadza maudhu munkar wa kulluha munkarah. Ini sebenarnya bagaimana? Jadi hadis dalam kitab ini banyak sekali didhaifkan, bahkan dimungkarkan, bahkan dimaudhukan. Ini padahal yang dikutip oleh Imam Ghazali. Bagaimana cara menjawabnya? Begini, yang pertama adalah kita ini meneliti kitabnya seseorang yang luar biasa dalam keilmuannya, punya julukan Hujjatul Islam. Sementara perbandingannya mereka yang mengkritik sederajat enggak dengan Hujjatul Islam Al-Ghazali. Kalau memang tidak sederajat, contohlah yang sederajat seumpamane Imam Nawawi berselisih dengan Imam Rafi'i, baru sederajat. Ibnu Hajar berselisih dengan Imam Romli, baru sederajat. Tapi ketika kitab Ihya Ulumuddin yang sudah punya julukan Hujjatul Islam, kemudian dimentahkan oleh mereka-mereka yang hafal baru satu hadis, dua hadis, maka ya tidak sebanding. Cara berpikir yang pertama seperti itu untuk meyakini bahwa kitab Ihya Ulumuddin adalah kitab yang luar biasa. Dan hadis-hadisnya terpercaya. Kemudian saya dapat kisah menarik. Imam Ghazali ini seorang sufi. Sufi alim luar biasa. Cara metode Imam Ghazali dalam meneliti hadis, menyeleksi hadis itu ternyata tidak sama pada ulama-ulama pada umumnya. Ulama-ulama legal formal, jadi pakainya diteliti sanad ini, sehingga ketika sanadnya ada yang bermasalah maka hadisnya dianggap dhaif. Pernah suatu hari Imam Ghazali, jadi tidak hanya sekarang saja ya, dulu Imam Ghazali ini yang ngarang kitab Ihya ini disidang oleh para ulama. Kenapa Anda, wahai Al-Ghazali, menulis, mengkutip hadis-hadis dhaif? Bukankah itu sangat berbahaya sekali? Bahkan menyandarkan kata Rasulullah, qala Rasulullah kepada Kanjeng Nabi yang bukan ucapannya Kanjeng Nabi, itu berbahaya. Semua ulama waktu itu tidak sependapat dengan Al-Ghazali. Tetapi ternyata jawaban Al-Ghazali mencengangkan kepada seluruh imam-imam yang ada di situ. Kata beliau, wahai para ulama, mohon maaf, cara deteksi saya, menyeleksi saya, hadis ini sahih apa dhaif, hadis itu saya tulis. Hadis itu saya tulis, kalau memang hadis itu saya cium, itu baunya harum, maka hadis itu adalah tergolong hadis yang sahih. Tetapi ketika saya cium hadis itu hadis baunya tidak sedap, maka itu bukanlah kategori hadis yang sahih dan hadis yang dhaif. Lah inilah yang disebut dengan mukasyafah, yaitu ilmu mukasyafah, menyingkap tirai yang tidak kelihatan oleh mata. Dan ini tidak semua ulama mampu. Tidak semua ulama punya maziyah keistimewaan seperti ini. Yang punya adalah Imam Ghazali. Kalau mungkin mereka-mereka di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak percaya dengan
teori ini, tapi ini teori yang sudah diakui oleh ulama-ulama kita bahwa Al-Ghazali itu teorinya teori mukasyafah, tidak seperti ulama pada umumnya diteliti riwayatnya, kemudian ada yang bermasalah didhaifkan atau disahihkan. Tetapi Imam Ghazali tidak seperti itu. Ditulis, dicium, harum, sahih. Tidak harum, maka tidak sahih. Anda boleh percaya, boleh tidak. Tetapi bagi kita yang percaya bahwa beliau adalah hujjatul Islam Al-Ghazali, maka tentu kita percaya metode yang disampaikan, yang diberikan oleh Imam Ghazali. Sekilas itu tentang kitab Ihya Ulumuddin dan beberapa hadis yang di dalamnya. Semoga barokah manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru sama orang-orang ahlul bid'ah yang dia bilang guru saya tuh kalau baca Al-Fatihah sekian ratus. Padahal tuh guru nggak pernah ngitung, muridnya di samping ngitung. Karena umur kadang-kadang berhenti tuh guru, hitungan dipegang. Guru saya mah 100 kali Al-Fatihah tuh kan. Makanya disebarkan ilmu sama murid-muridnya, jadikan sebuah rotib fulan bin fulan, rotib ini, rotib itu, di mana guru kita mencontohkan baca sekian. Padahal gurunya nggak pernah bilang, ini murid yang kurang ajar. Kayak pengikutnya Imam Ghazali tuh, yang kurang ajar yang taklidnya tuh. Lawang Imam Ghazali sendiri mengatakan bidhaati fi ilmil hadis misjaf. Ilmuku tentang ilmu hadis itu lemah, kata Imam Ghazali. Makanya beliau meninggal megang Sahih Bukhari, Imam Ghazali. Cuma muridnya kadang nyetak Ihya Ulumuddin, betul? Disebarin di semua universitas Islam. Setelah ahlinya mengecek, ternyata dari 1013 hadis di kitab Ihya Ulumuddin, 996-nya dhaif. Kebayang gak tuh? Jadi wajar kalau jebolan Ihya Ulumuddin benci sama sunnah, walaupun ketua sebuah partai Islam, kelompok Islam, organisasi Islam gitu. Jadi kita nggak bisa salahkan juga lawang belajarnya salah. Gue bilang apa? Tapi lihat orang kalau belajarnya betul, 2 kali kajian tahu bid'ah, lihat. Tapi kalau orang yang belajarnya nggak betul, bertahun-tahun nggak paham bid'ah, tuh. Makanya kitab Tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab buat pencinta bacaan, tahu penulisnya jenius. Itu buku kalau kita baca kitab Tauhid dengan syarahnya, bohong yang baca nggak pinter. Contoh misalnya hadis kitab yang ditulis oleh Imam Ghazali yang berjudul Ihya Ulumuddin, di mana kitab Ihya Ulumuddin ini salah satu kitab rujukan di negeri kita ini. Dan kitab ini sudah ditakhrij oleh para ulama, ya, seperti Al-Imam Al-Hafidh Zainuddin Al-Iraqi, di mana beliau mentakhrij kitab Ihya Ulumuddin dalam kitab beliau yang berjudul Hamlul Asfar. Dan beliau mengatakan di dalam kitab Ihya Ulumuddin ini ada lebih dari 1000 hadis yang tidak ada asalnya. Belum lagi 1000 hadis palsu dan yang lainnya. Al-Imam Al-Ghazali sendiri sebetulnya mengakui kalau pengetahuan beliau terhadap hadis itu lemah. Beliau berkata, bidhaati fil hadis musjah. Pengetahuan saya tentang hadis, kata beliau, sangat sedikit sekali. Karena Imam Ghazali hidupnya habis untuk mempelajari ilmu filsafat, membantah ilmu filsafat, yang kemudian di akhir hayat beliau baru kemudian beliau menyibukkan diri mempelajari Sahih Bukhari. Di saat beliau sedang mempelajari Sahih Bukhari itulah beliau meninggal dunia. Sehingga ya akhwat Islam, itulah diantara sebab kenapa kitab Ihya Ulumuddin ini banyak sekali hadis-hadis yang palsu, yang tidak ada asalnya dan yang lainnya. Di antara hadis buku yang banyak sekali di situ terdapat hadis palsu dan hadis yang tidak ada asalnya, hadis dhaif, yaitu Durratun Nasihin
Dan buku ini pun menjadi rujukan di negeri kita ini.